apa? Saya punya kitab fikih namanya Fardul Masail. Pengandaian ada masalah. Jadi masalah itu belum terjadi tapi diandaikan. Misalnya kayak di Texas. Bumi itu bulat bola. Texas itu kalau dibor itu pas Ka'bah. Lalu kiblatnya di mana? Bumi ini kan hanya rubuk-rubuk seperempat, yang ada arah itu seperempat. Tapi kalau Ka'bah itu sama Texas atau Texas dengan Ka'bah itu lalu kiblatnya mana? Sudah bebas arah. Maka ilmu mengatakan mara'ahu muslimuna hasanan fawa indahu hasanun. Kamu jangan nuruti ilmu hakikat tapi nuruti mindset. Kalau mainstreamnya orang banyak seperti itu, mindsetnya orang sana misalnya Ka'bah sana ya ikut sana. Tapi ini tidak mewakili hakikat karena kalau yang 380 derajat itu kan terus ribet. Makanya ini kesulitan di bab-bab fikih. Ya saya ulang lagi, kesulitan di bab-bab fikih. Makanya fikih itu selalu bicara misalnya gini, ada orang sholat. Saya ulang lagi. Setelah salam pertama dia kentut, itu sholatnya batal apa enggak? Itu lama berdebat. Yang dikatakan rukun sholat itu salam pertama, sehingga orang kalau sudah salam pertama maka sudah keluar dari sholat. Maka kalau kentut gak apa-apa, wong yang keluar dari sholat itu salam pertama. Tapi lalu pertanyaannya, kenapa Nabi salam 2 kali, lalu yang kedua gunanya apa? Ribet kan, partai ini kalah pasti kalau ditanya gitu. Tapi kalau ditanya dibalik, sholat itu satu ibadah yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Berarti salam pertama itu pengakhir apa nunggu salam kedua? Pertama, di semua ulama bilang salam pertama. Kalau salam pertama sudah pengakhir, berarti pembatalan setelah itu nggak punya efek, nggak punya akibat. Itu kan ribet. Debat fikih itu memang ribet. Fikih itu memang senam otak karena pertanyaannya mirip-mirip seperti itu. Nah, sampean milih mana? Milih salam pertama apa salam kedua? Pasti ulama milih salam pertama. Jadi anehnya fikih itu di situ. Misalnya orang mati, takbir itu berapa kali? 4 kali. Andai kan takbir 5 kali itu batal apa enggak? Satu ulama mengatakan 5 kali itu batal. Karena rukunnya sholat jenazah itu takbir 4 kali. Berhubung ini rukun, kalau nambahi ke 5 berarti menambahkan rukun. Kayak kamu sholat rukuk 2 kali kan batal. Sujud 3 kali batal karena menambahkan apa? Rukun. Berarti kalau takbir 5 kali batal. Tapi pertanyaannya, takbir itu adalah wiridan biasa, sehingga kalau ditambahkan nggak punya akibat, batal. Jadi perdebatan ulama itu kadang ya lucu. Kayak kemarin Pak Haris pas pertama ke sini mau ngundang saya, tak ceritain. Dulu sholat jenazah itu pasti mayat di depan. Karena lazimnya sholat jenazah itu mayat di depan. Tapi mulai dulu lama sudah berpendapat, andai kan jenazahnya di belakang pun tetap sah. Fa'innal janazah laisat bi imamin, karena jenazah itu tidak imam. Kenapa harus di depan? Oh, tidak imam kok harus di depan. Itu mulai dulu. Sehingga ketika Arab Saudi pernah mengalami tragedi, ada orang yang dibungkus kayak mayit, ternyata senjata. Setelah di dekat Ka'bah dipakai. Dulu tragedi tahun berapa itu? Pokoknya pernah ada tragedi itu. Semenjak itu Arab Saudi kalau ada orang mati tetap di kamar mayit, terus ada sholat jenazah. Padahal mayitnya di belakang yang jamaah. Jadi meskipun kita tidak akan bikin ajaran baru jenazah di belakang, ya tidak keren, kasihan kan, tetap biasanya di depan ya di depan. Tapi meskipun jenazah ini di depan, kita tetap berpendapat andai kan di belakang tetap sah, tapi nggak usah dipraktekkan. Nah, pentingnya ilmu ini begini, saya misalnya di Rembang, boleh nggak nyolati ghaib jenazah yang di Surabaya? Boleh kan, padahal yang kita solati di belakang. Jadi ilmu itu penting, cocok tidak cocok, nama ilmu itu penting. Terus ada gini lagi pertanyaan di fikih. Memang saya sengaja akan ngaji fikih. Kalau ngaji intelektualitas orang Muhammadiyah juara lah. Tapi ini ngaji fikih. Ada orang sarongnya itu pas sampai lutut. Kalau berdiri lututnya tertutup. Tapi nanti kalau ruko agak jengking lututnya terbuka. Itu batalnya nunggu ruko apa mulai takbir sudah batal? Padahal pasti nanti batal kalau ruko ini. Itu ada ulama yang mengatakan ya batalnya nunggu ruko. Bagaimanapun terjadinya pembatalan waktu ruko.
Ada ulama mengatakan yang enggak mulai awal sudah tidak sah itu, karena pasti ngalami badat. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu penting karena lalu Allah menilai apa? Ya nilai niatnya. Misalnya gini, kalau